Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Saya menyapa untuk yang masuk paling pertama pagi hari ini. Kau luar biasa ya. Dan teman-teman yang juga baru masuk saat ini, yang baru bergabung, baru join di ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Biar pagi hari ini tetap terus semangat mencari Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Kami tahu hidup kami hari lepas hari tidak pernah lepas daripada campur tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji nyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita mau sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Nya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Nya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Nya
Yesus pembimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus pembimbingku, tangan-tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Hati kami tenang bersama-Mu, Yesus membimbing, dengan kasih-Nya hatiku tenang. Dengan segenap hati katakan, Yesus membimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku, tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku, tangan-tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenang hati kami Tuhan dalam hadirat-Mu, tenang hati kami dalam hadirat-Mu, tenang hati kami di dalam hadirat-Mu, oh Yesus.
Hati kami terus mau tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kasih-Mu yang ajaib. Mengalirlah kasih-Mu pagi hari ini bagi kami Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu yang besar bagi kami pagi hari ini. Urapan Tuhan terjadi, urapan Tuhan turun bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama pagi hari ini kita memperkatakan kitab Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti program ini kurang lebih 1 bulan. Bapak Ibu Saudara harus hafal di luar kepala tanpa teks. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa, dan saya percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang diberkatin Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan pasti tolong, dan Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Percayalah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan.
Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sosok yang bernama Daniel. Daniel adalah orang yang mengasihi Tuhan. Daniel adalah orang yang cinta Tuhan. Daniel adalah orang yang intim dengan Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari dia berlutut berdoa, memuji Allah, dan itu dikatakan dilakukan setiap hari. Saudara, Daniel adalah seorang muda yang ikut dalam pembuangan atau ketika bangsa Yehuda atau Yerusalem dikepung oleh kerajaan Babel dan mereka mengalami kekalahan sehingga penduduknya diangkut ke Babel sebagai tawanan. Salah satunya adalah Daniel yang ikut bersama-sama dalam tawanan itu. Saudara, sebagai orang tawanan tidak membuat Daniel putus asa. Sebagai seorang tawanan tidak membuat iman Daniel kendor. Tidak membuat Daniel putus asa. Justru di dalam situasi kondisi yang sulit inilah Daniel semakin tekun mencari Tuhan. Sebagai bukti kita tadi membaca bersama, Daniel adalah orang yang taat. 3 kali sehari Daniel datang kepada Tuhan. 3 kali sehari Daniel memuji Tuhan. Daniel menyembah Tuhan. Daniel bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Inilah alasan kenapa Tuhan menyertai Daniel. Inilah alasan kenapa Tuhan sangat mengasihi Daniel. Sehingga kita melihat di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya Tuhan, Daniel adalah salah seorang yang dipilih oleh raja. Ketika Raja Darius memilih 120 wakilnya yang akan ditempatkan ke semua wilayah kekuasaannya. Dan setelah itu Darius mengangkat 3 orang untuk mengepalai 120. Salah satunya adalah Daniel. Daniel yang adalah orang buangan. Daniel yang adalah orang tawanan. Tetapi kita melihat di kerajaan Babel, Daniel punya posisi yang bagus. Daniel diangkat Tuhan. Kenapa? Ada hikmat Tuhan, ada urapan Tuhan yang menyertai kehidupan Daniel. Saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, ketika di pagi hari kita mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kau akan mengalami promosi Tuhan. Kau akan ngalamin mujizat Tuhan. Kau akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika hari-hari ini kau mengalami jalan buntu, ketika hari-hari ini kau sedang mengalami pergumulan, ketika hari-hari ini kau sedang mengalami masalah dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, ketika kau sedang mencari pekerjaan, percayalah kepada Tuhan. Ketika kau percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan, kau akan mengalami terobosan yang baru, kau akan mengalami promosi dari Tuhan, kau akan mengalami pertolongan Tuhan, kau akan ngalamin mujizat Tuhan dalam hidupmu. Apa yang dialamin oleh Daniel di dalam hidupnya, itu juga akan saudara dan saya alami ketika kita intim dengan Tuhan. Daniel mengalami promosi Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan.
Daniel intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan angkat dia, Tuhan promosikan dia di kerajaan Babelonia, bangsa yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Daniel bisa menjadi berkat di sana. Saudara, ada banyak tantangan yang dialami oleh Daniel. Kesetiaan Daniel, ketaatan Daniel diuji. Ya. Ketika musuh-musuh Daniel berusaha menjatuhkan Daniel dengan berbagai macam cara, dari hal pemerintahan, dari hal pekerjaan, Daniel tidak pernah didapatin kesalahannya. Daniel melakukan apa yang benar. Daniel mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Dan dia menjadi orang yang excellent di dalam pekerjaannya. Sehingga raja sangat suka, raja puas dengan apa yang dikerjakan oleh Daniel. Sehingga raja ingin mengangkat Daniel lebih tinggi lagi posisinya. Tetapi musuh-musuhnya tidak tinggal diam. Mereka berusaha menjatuhkan Daniel. Dan ketika mereka berunding, mereka berkata, kita tidak akan bisa menemukan kesalahan Daniel selain daripada penyembahannya kepada Tuhan. Sehingga mereka bermufakat menghadap raja. Dia berkata, raja, buat surat keputusan. Dalam 30 hari, siapa yang tidak mengajukan permintaan kepada raja, tapi justru menyembah Tuhan, mengajukan permohonan kepada Allah, kepada dewa lain, ya, dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Raja membuat keputusan ini tidak membuat imannya goyah, tidak membuat imannya ragu akan Tuhan. Justru dalam kondisi situasi yang sulit, di dalam pergumulan yang berat, ya, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia semakin intim dengan Tuhan. Dan ketika para musuh-musuhnya mendakwa Daniel, dan Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa, iman Daniel tidak luntur. Daniel tidak bergeming sedikit pun, saudara. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa hidupnya karena anugerah Tuhan. Dia ada hari itu karena anugerah Tuhan. Hari-hari ini apa yang kau alami, hari-hari ini kesulitan pergumulan apa yang kau alami, percayalah bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan pasti akan bela dan tolong kita. Dan setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa itu tidak diberi makan, saudara. Singa itu lapar. Tetapi ketika Daniel masuk ke dalam, apa yang terjadi, saudara? Apa Daniel dicabik-cabik singa? Tidak, saudara. Justru Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu. Semalam-malaman Raja Darius tidak bisa tidur, memikirkan gimana Daniel dicabik-cabik singa yang lapar, ya. Memikirkan gimana kondisi Daniel di dalam sana, ya. Dan pagi-pagi benar Alkitab berkata bahwa dia datang, ya. Dia pergi ke gua itu, ya. Dia berteriak, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah selama ini mampu melepaskan engkau dari mulut singa? Daniel berkata, kekalah hidupku, Tuhan yang ku sembah, ya, adalah Tuhan yang sanggup mengatupkan mulut singa. Ya. Saudara, nah, setelah itu raja perintahkan untuk mengangkat Daniel dari gua itu. Tidak ada lecet, ya. Tidak disentuh oleh serigala itu, saudara, oleh singa itu, saudara. Ya. Daniel tetap utuh. Kenapa? Ada pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kau ngadepin jalan yang buntu. Hari-hari ini seolah-olah kau sedang menghadapi ancaman dalam hidupmu. Kau menghadapi ancaman di dalam pekerjaanmu. Tapi percayalah, saudara, Tuhan akan memproteksi kita.
Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga dan menyertai kita. Ketika Daniel diangkat, ya, Daniel keluar dari sana, dan Daniel menceritakan gimana kehebatan, kedahsyatan Tuhan, sehingga bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak percaya Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat yang terjadi. Saudara, saya percaya saudara akan menjadi saksi Tuhan. Saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada, ketika engkau mempertahankan imanmu di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita selama kita bertekun mencari Tuhan, selama kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, selama kita mengasihi Tuhan, ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, mungkin lingkungan masyarakat sekitar saudara adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mungkin di sana saudara seorang diri yang percaya Tuhan, ya. Pasti ada banyak tantangan di sekitar saudara tentang iman saudara. Tapi saya mau ingatkan pagi hari ini, ya, justru dalam kondisi seperti itu, mari engkau bertekun mencari Tuhan. Mari engkau promosikan bahwa Tuhanmu hebat, Tuhanmu hidup, Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu mampu menolong engkau. Saya percaya bahwa ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan seperti Daniel, membangun keintiman dengan Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini, seberapa kita yang ada yang mendengarkan renungan pagi hari ini, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, ya, bahwa di dalam Tuhan, dalam tekun akan Tuhan, kau akan mengalami mujizat Tuhan, kau akan mengalami pembelaan dan pertolongan dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan hidup yang mereka alami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih, dan terus Tuhan mengajar kami untuk kami berharap kepada Tuhan, untuk kami bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama-Mu. Tuhan, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, kami boleh mengalami mujizat, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, memberkati keluarga kami Tuhan, memberkati pekerjaan kami semua Tuhan. Terima kasih, dan apa yang kami kerjakan hari ini memuliakan Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami melangkah hari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan bahwa kami mengalami kemenangan yang dahsyat, kami mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.